Adit baru saja pindah ke kosan barunya. Bangunan tua dengan lorong yang panjang dan remang. Harga sewanya murah, jauh lebih murah dari tempat-tempat lain. Ibu kos, Bu Sarmi, tampak ramah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Adit sedikit gelisah. Saat menyerahkan kunci kamar, Bu Sarmi sempat terdiam beberapa detik, seakan ragu sebelum akhirnya berkata, "Jangan hiraukan jika mendengar suara-suara aneh di malam hari." Adit tersenyum kikuk, menganggapnya sebagai lelucon, tapi perasaan tidak nyaman mulai merayapi benaknya. Begitu masuk ke kamarnya, ia merasakan udara di dalamnya lebih dingin dari seharusnya, meski jendela tertutup rapat. "Jangan keluar kamar larut malam ya, Dek. Dan kalau dengar suara aneh, abaikan saja." Kata-kata Bu Sarmi terasa aneh, tapi Adit menganggapnya hanya sebagai peringatan biasa. Namun, saat hendak naik ke kamarnya, ia sempat melihat ekspresi cemas di wajah perempuan itu, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi urung. Adit mencoba mengabaikan pikirannya sendiri, tapi entah mengapa, dadanya terasa sedikit sesak, seakan ada sesuatu yang mengintai dari sudut-sudut gelap kosan tersebut. Malam pertama Adit di kosan barunya tidak berjalan mulus. Saat ia hampir tertidur, terdengar suara langkah kaki di lorong. Perlahan, langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Adit menahan napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya penghuni lain yang pulang larut. Namun, semakin lama ia mendengarkan, langkah itu tidak bergerak pergi, seolah ada seseorang yang berdiri diam di depan pintunya. Jantung Adit berdegup lebih kencang. Ia mencoba mengabaikannya, tapi tiba-tiba terdengar suara napas berat, seperti seseorang yang berdiri tepat di balik pintu, menghembuskan udara dengan kasar. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, dan ia merasa dadanya semakin sesak. Tapi kemudian, kletek, 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 seseorang atau sesuatu mengetuk pintu kamarnya dengan ritme yang aneh. Ketukan itu tidak keras, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan ragu, Adit mengintip dari lubang kunci. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar. Namun, saat ia berbalik untuk kembali ke tempat tidur, suara ketukan itu berubah menjadi gesekan seperti kuku yang menggaruk-garuk kayu pintu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Perlahan, ia mendekatkan telinga ke pintu, mencoba mendengar lebih jelas. Tiba-tiba, suara bisikan lirih terdengar dari balik pintu. "Tolong, buka." Keesokan harinya, Adit bertemu dengan Dani, salah satu penghuni lama. Saat mereka mengobrol, Adit iseng bertanya tentang kamar di ujung lorong yang selalu terkunci. Dani yang awalnya santai mendadak terdiam, ekspresinya berubah tegang. Ia menatap Adit dengan sorot mata waspada, seakan menimbang-nimbang sesuatu dalam pikirannya. "Kenapa nanya kamar itu?" tanyanya pelan, suaranya sedikit bergetar. Adit mengangkat bahu. "Cuma penasaran. Semalam aku dengar suara aneh dari sana." Dani menarik napas dalam, lalu berkata lirih, "Kamar itu seharusnya kosong sejak lama. Tapi kadang ada yang masih tinggal di sana." Dani mendadak diam. Wajahnya berubah pucat. "Jangan pernah coba buka kamar itu, Dit. Jangan pernah nanya lagi juga." Dani berlalu begitu saja, meninggalkan Adit dengan rasa penasaran yang membara. Tapi sebelum benar-benar pergi, Dani berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Kalau kau melihat sesuatu di jendela kamar itu, jangan pernah menatapnya terlalu lama." Adit merinding. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi Dani sudah berjalan cepat menuju kamarnya, meninggalkan lorong yang semakin terasa sunyi dan mencekam. Malamnya, kejadian menyeramkan kembali terjadi. Kali ini, Adit mendengar suara perempuan menangis dari dalam kamar yang terkunci itu. Setiap malam, suara-suara aneh terus terdengar. Kadang suara ketukan, kadang suara langkah kaki di lorong, kadang suara tangisan. Suara itu datang tanpa pola yang jelas, seolah ada sesuatu yang mengintai di dalam gelap. Puncaknya, suatu malam Adit terbangun karena merasa ada seseorang di kamarnya. Ia merasakan embusan napas dingin di lehernya, diikuti oleh desiran halus, seperti kain yang terseret di lantai. Dengan jantung berdegup kencang, ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi seolah ada sesuatu yang menahannya. Perlahan,
Ia menyadari bahwa di sudut kamar, bayangan hitam mulai terbentuk, semakin jelas, semakin dekat. Saat ia membuka mata, di sudut kamar, seorang wanita berambut panjang berdiri diam dengan kepala tertunduk. Pakaian putihnya kotor, wajahnya tidak terlihat jelas. Tubuhnya sedikit bergoyang, seperti tertiup angin yang tak ada. Aroma busuk mulai menyelimuti ruangan, membuat Adit ingin muntah. Perlahan, wanita itu menggerakkan tangan, menunjuk ke arah Adit, sementara suara lirih dan serak berbisik di telinganya. "Kenapa kamu di sini?" Adit ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa kaku. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya dan wajahnya. Hancur penuh luka menganga, matanya kosong menatap Adit. Adit langsung pingsan. Dani akhirnya menceritakan semuanya. Kamar yang selalu terkunci itu dulunya dihuni oleh seorang mahasiswi bernama Rina. Ia meninggal tragis di kamar itu. Dibunuh oleh pacarnya sendiri yang kemudian menghilang tanpa jejak. Konon, sebelum ditemukan, tubuhnya sempat membusuk selama beberapa hari, menyebabkan aroma anyir menyebar ke seluruh lorong kosan. Beberapa penghuni yang pernah tinggal di kamar itu selalu mengalami mimpi buruk yang sama. Melihat Rina berdiri di sudut kamar dengan wajah penuh luka, menatap mereka dengan tatapan kosong. Tubuhnya ditemukan 3 hari setelah kematiannya, membusuk, dengan luka menganga di wajahnya. Sejak saat itu, siapapun yang tinggal di kamar ini selalu melihat dia, dan akhirnya pergi. Beberapa penghuni bahkan mengaku merasakan sentuhan, dingin di tengah malam, seakan seseorang sedang mengelus wajah mereka dengan tangan yang membeku. Ada juga yang mendengar suara langkah kaki di dalam kamar yang kosong, berjalan bolak-balik tanpa henti hingga menjelang subuh. Adit tidak bisa lagi tinggal di sana. Esoknya, ia langsung mengemasi barang-barangnya dan pergi. Namun, saat hendak meninggalkan kosan, ia melihat ke jendela kamar yang selalu terkunci itu. Tirainya sedikit bergerak, seolah ada sesuatu di baliknya. Seketika, bulu kuduk Adit meremang. Ia mencoba mengalihkan pandangannya, tetapi rasa penasaran lebih kuat. Dengan jantung berdebar, ia melihat lebih jelas. Dan saat itulah, sepasang mata kosong menatapnya dari balik tirai, diikuti oleh senyuman tipis yang tak manusiawi. Napasnya tersengal saat bayangan di balik tirai itu mulai bergerak perlahan, seolah mendekati kaca. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan samar dari dalam kamar, diiringi bisikan yang hampir tak terdengar. "Kamu pikir bisa pergi?" Di dalam, seseorang berdiri di balik tirai. Menatapnya, tersenyum.